ada jaminan penggantinya bisa mengatasi pandemi. Ada jaminan bahwa Tapi kalau misalnya di alasannya kita mengganti presiden karena gagal, penyebab gagalnya tidak bisa ngurus bangsa ini di masa pandemi kan? ya, Nah, kalau dia diganti apakah penggantinya bisa menyelesaikan pandemi? Ini wabah. oke. Sekarang Iya. pertanyaannya tuh, kalau tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan pandemi ini? Menurut Bung Rocky, kira-kira solusinya apa? Karena kita sekarang berhadapan dengan wabah dan juga makin bertambah jumlah orang miskin. Dalam kondisi seperti ini, solusinya apa? Ya solusinya pemerintah yang gagal, pemerintahnya diganti, bukan rakyatnya yang diganti. Kan dianggap dia dipilih oleh rakyat. Karena itu kegagalan presiden dibebankan pada rakyat, berarti rakyatnya mesti diganti. Kan itu dungu kan logikanya kan? Yang mesti diganti yang gagal, bukan yang memilih. Yang memilih tadi punya harapan karena yang dipilih memberi janji. Jadi dia gagal memenuhi janjinya, maka yang mesti diganti adalah yang tidak memenuhi janji. Kan itu jalan pikirannya simpel begitu. Jadi kalau ditanya solusinya apa, ya diganti. Itu truism aja, nggak perlu dianalisis. Bung Rocky tadi mengatakan bahwa pemerintah kita gagal. Kalau undang-undangnya harus dirubah lagi. Sedikit ya, saudara ya. Saudara perbaiki dulu kesalahan tadi supaya saya bisa lanjutkan argumen saya. Kalau Anda menganggap bahwa demokrasi menghasilkan masyarakat sipil, itu kacau logikanya. Begini, dengar cara berpikirnya. You berpikir di dalam perbandingan. Gitu. Padahal tidak diperlukan perbandingan karena Jokowi datang setelah Indonesia demokratis. Dia nggak punya tradisi membaca. Jokowi, Prabowo punya tradisi membaca. Iya, tapi dia membaca. Iya, tapi tradisi membaca novel, membaca sesuatu yang abstrak, yang memerlukan imajinasi. Memang bukan kapasitas Pak Jokowi. Jadi saya bukan bilang Pak Jokowi buruk karena nggak punya imajinasi. Memang itu dia nggak punya. Prabowo berlebihan retoriknya. Karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu. Ya, Ya, itu karena Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuatkan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu, artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Bung Rocky jauh lebih tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa bagaimana? Saya paham bahwa Pak Akbar setempuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? First blood. Logikanya keren. Yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti. Karena itu apa namanya tadi slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Logikanya keren. Logikanya keren. Pak Akbar tadi bilang bahwa itu hasil kompilasi. Kompilasi itu kata paling buruk dalam metodologi. Karena kita comot kiri kanan terus kita tampilkan dalam infografis. Dalam infografis, kalau dia kompilasi, pasti ada info yang disembunyikan. Dan istimewanya malam ini karena kita akan ditemani oleh tamu yang paling istimewa, yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat malam Bung Rocky Gerung. Selamat malam para warga sehat akal di Maros dan sekitarnya. Alhamdulillah, berarti Bang Rocky masih diberi kesehatan di negeri yang sakit. Oke, Bang Akbar. Rocky, saya panggil Bang Rocky atau panggil Bung Rocky? Daeng. Panggil Daeng. Panggil Bung Rocky aja ya. Aja. Soalnya sekarang Jokowi dipanggil Bung Jokowi sama Ibu Mega. Bung Jokowi. Ada dua Bung sekarang, kan Bung Karno sudah lama tidak ada. Sekarang sudah ada dua Bung, Bung Jokowi dengan Bung Rocky. Baru-baru Ibu Mega memperkenalkan panggilan barunya kepada Pak Jokowi. Oke, dia ngikut Bang saya. Rocky gimana? Kan saya lebih dulu tuh, jadi Pakat ya? boleh panggil Bung apa aja. Oke. Bang Rocky. Ya. Bung Rocky. Bung itu panggilan untuk seorang pejuang.
Bung, Indonesia saat ini dianggap negara gagal. Apa kita gagal karena pandemi atau memang dari sononya pemerintahan kita dikelola secara ugal-ugalan? Menurut Bung Rocky gimana? Nggak ada, Indonesia bukan negara gagal. Yang gagal pemerintahnya, itu mesti kita pisahkan. Ini negeri yang terus bertumbuh dengan akal sehat, berupaya untuk menghasilkan pikiran baru, dan itu yang terjadi kalau saya bercakap-cakap dengan para mahasiswa, bahkan pedagang asongan, selalu punya cara berpikir yang melampaui cara berpikir pemerintah. Jadi yang tidak sehat itu pemerintah. Yang gagal itu pemerintah, bukan rakyatnya yang gagal. Apalagi negara. Ini bukan negara gagal. Betul, kita setuju bahwa Indonesia tidak gagal. Yang gagal pemerintahannya, Bang. Tetapi kenapa kita mengatakan Bung Rocky mengatakan pemerintah kita gagal, sementara pemerintah ini adalah produk rakyat, dilahirkan dari proses demokrasi yang elegan. Dipilih oleh puluhan juta, 80 juta warga negara kita memilih pemimpin kita yang ada saat ini. Iya. Dan Indonesia adalah termasuk negara yang dianggap sistem demokrasinya sukses. Iya, waktu dipilih rakyat 80% pemilihnya itu mengandalkan kepemimpinan, leadership. Tapi di perjalanan leadership tidak terjadi, yang ada adalah dealership. Itu yang menyebabkan pemerintah gagal. Karena pemerintah itu harusnya jadi leader, bukan jadi dealer. Nah, karena itu bahkan bukan cuma rakyat kita yang membanggakan dulu bahwa Pak Jokowi bisa menghasilkan a new hope gitu. Kan dulu waktu Jokowi terpilih, majalah Time bikin cover story Indonesia, Jokowi potretnya, headline-nya The New Hope. Sekarang terbalik itu. Kita dianggap sebagai tidak ada harapan itu. Jadi sebetulnya olok-olok negeri ini diolok-olok oleh pers asing, bukan pada negerinya tapi pada presidennya. Itu terbaca jelas. Semua orang menganggap bahwa presiden adalah king of lip service. Dia adalah man of inconsistency atau man of apa kemarin disebut oleh Australia, selalu disebut presiden. Tidak pernah negeri Indonesia diolok-olok di luar negeri, apalagi sejak COVID dianggap pemerintah Indonesia gagal menangani COVID. Bukan negara yang gagal, tapi pemerintah Indonesia tuh. Tapi kan pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, banyak negara yang juga merasakan. Dan secara ekonomi mereka terpuruk dan menimbulkan kegaduhan. Contoh misalnya di Malaysia, Bung Rocky. Perdana Menteri Malaysia didemo loh, disuruh mundur. Mau diturunkan di tengah jalan karena dianggap gagal mengurus negara di masa pandemi. Berarti bukan cuma Indonesia. Negara lain juga mengalami hal yang sama. Terus masalahnya apa? Masalahnya kita kan mengatakan, Bung Rocky mengatakan pemerintah gagal. Ya. Adakah negara yang berhasil mengatasi pandemi di Asia aja? Contohnya di Malaysia. Mereka juga kan ribut. Bahkan Iya. lebih radikal lagi. Betul. A40. Mantan Perdana Menteri turun demo loh. Justru itu keterangan saya. Turun minta Perdana Menteri diganti. Berarti bukan cuma kita, Bang Rocky. Gini, jalan pikirannya ya. Logikanya tuh a fortiori, artinya bahkan Malaysia aja pemerintahnya diminta mundur. Apakah Malaysia tercatat sebagai penyandang COVID terburuk di dunia? Tidak. Jadi bahkan Malaysia yang mendingan cara nangani COVID, pemerintahnya disuruh mundur. A fortiori, apalagi Indonesia tuh. Kan begitu cara berpikirnya, bukan bikin perbandingan bahwa yang sana juga buruk. Iya, tapi bahkan pemerintah Malaysia yang lebih baik dari Indonesia, pemerintahnya dianggap gagal, apalagi Indonesia yang memang betul-betul buruk, kan itu berpikirnya begitu. Banyak negara yang juga merasakan dan secara ekonomi mereka terpuruk dan menimbulkan kegaduhan. Contoh misalnya di Malaysia, Bung Rocky. Perdana Menteri Malaysia didemo loh, disuruh mundur.
mau diturunkan di tengah jalan karena dianggap gagal mengurus negara di masa pandemi. Berarti bukan cuma Indonesia. Negara lain juga mengalami hal yang sama. Terus masalahnya apa? Masalahnya kita kan mengatakan, Bung Rocky mengatakan pemerintah gagal. Ya. Adakah negara yang berhasil mengatasi pandemi di Asia aja? Contohnya di Malaysia. Mereka juga kan ribut. Bahkan Iya. lebih radikal lagi. Betul. A40. Mantan Perdana Menteri turun demo loh. Justru itu keterangan saya. Turun minta Perdana Menteri diganti. Berarti bukan cuman kita, Bang Rocky. Gini, jalan pikirannya ya. Logikanya tuh a fortiori. Artinya bahkan Malaysia aja pemerintahnya diminta mundur. Apakah Malaysia tercatat sebagai penyandang COVID terburuk di dunia? Tidak. Jadi bahkan Malaysia yang mendingan cara nangani COVID, pemerintahnya disuruh mundur. A fortiori, apalagi Indonesia tuh. Kan begitu cara berpikirnya, bukan bikin perbandingan bahwa yang sana juga buruk. Iya, tapi bahkan pemerintah Malaysia yang lebih baik dari Indonesia, pemerintahnya dianggap gagal. Apalagi Indonesia yang memang betul-betul buruk. Kan itu berpikirnya begitu. Bung Rocky, kira-kira solusinya apa? Karena kita sekarang berhadapan dengan wabah dan juga makin bertambah jumlah orang miskin. Dalam kondisi seperti ini, solusinya apa? Ya solusinya pemerintah yang gagal, pemerintahnya diganti. Bukan rakyatnya yang diganti. Oh, ini logikanya terbalik. Bukannya mau ganti presiden, ganti pemimpin, tapi mau nambah periodenya, Bang. Ya justru itu lebih bodoh lagi kan. Kegagalan mau diperpanjang. Jadi ini perpanjang adalah apa? 3 periode kedunguan. Itu yang mau diperpanjang. Kan di situ dungunya berkali-kali itu. Jadi mereka yang berupaya untuk memperpanjang masa jabatan itu terjebak di dalam kedunguan berkali-kali. Dan cuman bahkan keledai nggak pernah berkali-kali terjebak di dalam kedunguan. 2 kali udah cukup. Tapi saya kira kalau kita menurunkan di tengah jalan, ini produk demokrasi. Berarti kita harus juga menggantinya pada ujungnya nanti. Karena cepat atau lambat, 2024 pasti kita ganti presiden. 2024 itu adalah ritual elektoral yang resmi. Kalau diganti di tengah jalan, juga resmi. Karena undang-undang mengatakan begitu. Pemerintah yang tidak mampu menjalankan kekuasaan berhenti. Itu ada di konstitusi. Kan itu, jadi jangan terpikat pada pikiran bahwa itu inkonstitusional. Justru sangat konstitusional. Karena pemikir konstitusi kita menganggap di dalam satu keadaan bisa pemerintahnya gagal. Karena itu jangan ditunggu putaran berikutnya tuh. Jadi kalau dia udah gagal, ya bisa dilakukan semacam perubahan yang tidak harus memenuhi ritual 5 tahunan. Kalau misalnya diturunkan dan digantikan, berarti ada jaminan penggantinya bisa mengatasi pandemi. Ada jaminan bahwa... Tapi kalau misalnya alasannya kita mengganti presiden karena gagal, penyebab gagalnya tidak bisa ngurus bangsa ini di masa pandemi kan? Ya. Nah, kalau dia diganti, apakah penggantinya bisa menyelesaikan pandemi? Ini wabah. Oke. Sekarang pertanyaannya tuh, kalau tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan pandemi ini? Kalau saya, Bung Rocky, jangan dulu Jokowi diganti, Luhut dulu diganti. Bukan, soalnya adalah pertanyaannya tadi, kalau Jokowi tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan masalah? Kalau diganti dan tidak diganti, pandemi ini tidak selesai, Bung. Kalau yang harus diberikan kritik-kritik, yang harus diberikan, pemerintah harus cakap menanggapi kritik, cakap menerima masukan dari... Cara Anda berpikir, Anda ingin menyelamatkan parsial untuk kepentingan yang luas itu. Padahal yang bersoal adalah yang luas. Kalau Anda mau ganti Luhut, Pak Luhut bilang, saya cuma komandan, ada panglima tertinggi itu. Kan itu logikanya. Jadi kalau dia gagal, maka pertanggungjawaban terakhir pada panglima tertinggi. Kan prinsipnya sama. Kan Pak Jokowi sendiri yang bilang, saya akan memimpin pemberantasan korupsi, saya akan memimpin penanganan pandemi itu. Dia sendiri yang akan memimpin itu. Masa yang diganti orang yang nggak memimpin? Luhut kan nggak memimpin. Coba.
Ini salah satu tadi dia hasil diagnosa berarti ada yang harus diperbaiki. Iya, apa? Ada penyakit di dalamnya. Kira-kira salah satu penyebab virus yang ada dalam negara kita dalam tanda kutip virus apa, Bang? Namanya sehingga negara kita sakit. ada Menurut virus diagnosa Bang Rocky. ada virus yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu stupid. Stupid. Berarti yang bodoh siapa? Rakyat yang bodoh atau pemimpinnya? Tunggu dulu Bang, karena pemimpin kita, sebut saja Pak Jokowi itu di pilihan rakyat loh. Stadion Senayan, Gelora Bung Karno penuh orang. Ya betul. Lalu apa masalah? Ketika Jokowi kampanye. Anda Nah, berarti pendukung Jokowi banyak. Kalau dia dikatakan stupid, pemilihnya juga ikut stupid dong. Karena memilih orang bodoh. Kan tidak bagaimana seperti logika itu. begitu tuh? Anda masuk sekolah, saudara masuk ke universitas dengan asumsi profesornya pinter. Ternyata profesornya dungu, goblok. Maka yang harus disalahkan adalah Anda gitu. Bagaimana? Coba. Kan itu bertentangan Selain dengan akal mengganti sehat Marx. pemimpin, Bung Rocky, solusi penyakit apa lagi? Penyebab-penyebab negara Tidak kita. ada, hanya ada satu penyakit, yaitu kedunguan kekuasaan. Hanya itu. Sebab kebijakan publik itu harus dihasilkan oleh kabinet yang bermutu. Kalau kabinetnya nggak bermutu, itu berarti kebijakan publiknya tidak bermutu. Yang memimpin kabinet adalah presiden. Jadi ya presidennya memang tidak bermutu. Dan itu, ini logika biasa, bukan dalam upaya makar atau menghina. Memang nggak bermutu karena seluruh kebijakan yang dihasilkan tidak menyebabkan kesejahteraan. Padahal perintahnya adalah hasilkan kesejahteraan, hasilkan kemerataan. Yang dihasilkan hari ini adalah orang kaya makin bertambah, dan itu data yang dipublikasi justru oleh Bank Indonesia. Baru-baru saja Bank Indonesia juga bikin keterangan bahwa nggak mungkin ekonomi kita tumbuh 7% itu. Paling banyak 3% semester depan. Itu yang ngomong tuh Bank Indonesia yang reputasinya melampaui surveyor-surveyor nasional. Karena Bank Indonesia itu lembaga independen yang jadi acuan dari financial market global. Jadi itu intinya. Jadi bahkan pemerintah di dalam negara aja bilang bahwa pemerintah ini salah kebijakan. Kalau saya yang bilang tentu, apalagi kalau Maros yang bilang nggak ada yang dengar. Tapi ini Bank Indonesia sendiri bilang kebijakannya salah. BPK bilang bahwa pemerintah gagal untuk memproyeksikan utangnya. Jadi dua lembaga utama negara, BPK dan Bank Indonesia, mengatakan kebijakan pemerintah itu salah atau kacau. Jadi apalagi yang mesti ditambahkan oleh wartawan Maros terhadap berita itu kan itu udah final dirumuskan. Siapa lagi yang bilang begitu? Bank Dunia juga bilang begitu. Jadi baik di dalam pemerintah maupun pengamat internasional menyatakan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu gagal menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Kan itu intinya kan. Jadi nggak perlu tunggu oposisi yang ngomong atau tunggu saya ngomong. Itu seluruh sistem di dalam negeri dan di luar negeri tiba pada kesimpulan yang sama. Itu intinya. Rocky, Ya. saya punya informasi yang sangat menarik tentang Bung Rocky. Dulu Pak Jokowi salah satu pendukung setianya adalah Bung Rocky untuk jadi presiden periode pertama. Siapa yang dukung Pak Jokowi periode pertama? Nggak ada yang dukung Pak Jokowi. Saya bukan pendukung Pak Jokowi dari periode pertama. Tapi bukankah Bung Rocky dulu yang menggerakkan civil society? Jokowi kan civil society, produk civil society. Pak Dan Jokowi, Bung Rocky adalah bagian daripada hadirnya Jokowi. civil society itu fungsinya pertama loh. Civil society itu fungsinya di luar kekuasaan, bukan di dalam kekuasaan. Jadi mereka yang masuk ke dalam kekuasaan itu cari suaka, itu masyarakat sipil yang masuk ke Jokowi itu cari suaka. Saya tidak memimpin mereka masuk ke situ. Saya memimpin mereka untuk jadi watchdog. Itu fungsi dari civil society. Nggak ada civil society yang namanya civil society itu artinya di luar political society. Kan itu. Begitu definisinya. Dan hal penting yang harus diingat, Presiden Jokowi masuk istana ketika Indonesia sudah demokratis. Dari 98 kita sudah demokrasi. Jadi kalau Presiden Jokowi katakan saya akan membangun demokrasi,
Itu salah kalimat yang datang dari salah nalar kan. Kan dia datang ketika Indonesia sudah demokrasi justru. Jadi kalau indeks demokrasi per hari ini turun terus, menurut data internasional, menurut data peneliti-peneliti nasional, itu artinya Presiden Jokowi memerosotkan demokrasi. Itu intinya. Nah, orang yang merosotkan demokrasi harus diganti karena kesalahan itu. Apalagi kalau ditambahkan kesalahan kebijakan. Kan kita harus tuntun bangsa ini berpikir simpel dan logis. Itu aja. Merumit-rumitkan soal nggak ada gunanya dan nggak ada pentingnya juga. Karena terbaca secara terbuka bahwa ada kegagalan berpikir di kabinet. Apa akibatnya? Ya compang-camping keadaan sekarang. Itu kan dihasilkan oleh kebijakan. Oleh kebijakan yang dulu. Ya, apalagi? Kebijakan yang dungu kan di ekonomi ya Bang. Di mana? Di ekonomi negara kita yang tidak bisa bangkit. Malah kan, tapi ada tanda-tanda kebangkitan ekonomi yang disampaikan tadi. Cuman Bung Rocky tidak percaya. Bukan Yaitu tanda-tanda nggak percaya. akan tumbuh di atas Data 6%. itu diucapkan oleh Bank Indonesia. Kalau saya ucapkan, pemerintah nggak percaya. Yang ucapkan bahwa Indonesia tidak akan bangkit itu adalah Bank Indonesia. You baca nggak data terakhir itu? Itu pentingnya membaca supaya ada referensi itu. Jadi di dalam kabinet sendiri, orang bingung, kok Bank Indonesia bilang kita nggak akan tumbuh 7%. Kan itu intinya kan. BPK sendiri bilang bahwa pemerintah Jokowi tidak akan mampu membayar hutang. Itu yang mengatakan BPK. BPK itu bagian dari pemerintah. Dia adalah institusi negara. Jadi negara sendiri mengakui bahwa Indonesia itu buruk, pemerintahannya buruk. Bukan saya ngomongin. Tapi solusinya Bang Rocky kan tadi mengatakan bahwa demokrasi kita sedang terganggu. Oke. Bukan mengganggu demokrasi, tapi demokrasi kita yang terganggu, Bang. Nah, bukan, saya nggak demokrasi katakan menurun terganggu. disebabkan oleh apa? Gini, Yuk berhenti ini dulu. kan Gini, saya stop dulu yuk, supaya yuk nggak putar-putar kalimat. Saya katakan tadi, saya tidak bilang demokrasi terganggu. Demokrasi memburuk di tangan Jokowi. Itu kalimat saya. Nanggap? berarti Itu- lebih baik kualitas demokrasi di masa SBY dong. Ya jelas. Kalau menurun kan artinya lebih buruk sekarang kan? Bukan SBY lebih baik, yang sekarang lebih buruk dari SBY. Gitu cara melihatnya. Logika Bung Rocky sudah masuk sama dengan logika kita sebenarnya. Ya, logika Saya hanya ingin apa? menarik Logika Bung apa? Rocky. Menarik ide awal reformasi. Sebenarnya kan reformasi kita melahirkan civil society. Produknya adalah Salah lagi. sistem yang ada sekarang. Tetapi Gini ya, gini. justru You di terlalu bikin tangan civil terlalu society, Gini, indeks stop dulu, demokrasi stop. kita menurun. Stop dulu di situ karena you bikin banyak kesalahan berpikir. Demokrasi kita tidak menghasilkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang menghasilkan demokrasi. Itu reverse logic itu berbahaya. Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Anda perbaiki dulu, kecuali Anda nggak setuju dengan saya, itu soal lain. Anda mesti buktikan bahwa demokrasi menghasilkan masyarakat sipil. Saya dalilnya masyarakat sipil lah yang menghasilkan demokrasi. Bang Rocky, kira-kira dalam negara yang sakit saat ini, selain stupid, bagaimana membangkitkan kembali demokrasi kita yang indeksnya menurun? Demokrasi kita dihasilkan oleh kontribusi masyarakat sipil dan partai politik. Cuman itu. Kalau kita menaikkan indeks, masyarakat sipil tegakkan kembali prinsip-prinsip civility itu. Civilian value. Partai politik juga begitu. Bagaimana supaya demokrasi kita baik? Partai politik harus berani beroposisi. Jadi solusinya ada di dua soal itu. Bukan sekedar partai politik. Partai politik gagal menjalankan fungsi sebagai watchdog pemerintah. Masyarakat sipil gagal mengaktifkan diskursus yang berbasis pada argumentasi. Itu aja. Jadi pembicaraan semacam ini yang Anda tanya ke saya, ini adalah diskursus masyarakat sipil. Supaya kita jujur di dalam berargumentasi. Di situ kehangatan berwarga negara tercapai. Itu penyelesaian pertama untuk menaikkan indeks demokrasi. Penyelesaian kedua adalah kontribusi dari partai politik, dari masyarakat politik.
Melalui apa? Melalui kritisisme. Di dalam politik namanya oposisi. Jadi kalau nggak ada oposisi, maka indeks kita akan turun terus. Kalau tidak ada argumentasi masyarakat sipil, maka indeks kita turun terus. Jadi Maros TV ini adalah proponen pertama, yaitu mengaktifkan argumentasi masyarakat sipil. Kan itu. Jadi kalau Maros bercakap-cakap dengan saya, udah pasti indeks demokrasi naik 2 poin setiap minggu. Itu intinya. Jadi terima kasih karena Anda mau bercakap-cakap dengan saya dan di dalam duel argumen. Jadi saya akan ke situ dan saya inginkan agar supaya akal sehat diterbitkan dari timur melalui Maros TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya? Mantap. Oke.